Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik yang sholih, ada kalanya diam itu lebih baik daripada berbicara. Sehingga ada perkataan bahwa diam itu emas. Kapan disebut demikian? Yaitu saat lisan bisa menahan diri dari ucapan yang sia-sia atau yang mengandung dosa. Maka saat itulah lisan perlu dijaga layaknya emas. Ibnu Mubarak pernah ditanya mengenai nasihat Luqman kepada anaknya. Ia menyampaikan, jika berkata dalam kebaikan adalah perak, maka diam dari berkata yang mengandung dosa adalah emas. Perlu adik-adik ingat bahwa lisan yang suka mencela atau mencemooh bisa menghantarkan pelakunya pada penyesalan yang sangat mendalam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?" tanya Rasulullah. "Mau, wahai Rasulullah," jawab Mu'az. Maka beliau memegang lidahnya, kemudian bersabda, "Jagalah ini." Kemudian Mu'az bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami bisa disiksa karena perkataan kami?" tanya beliau. Maka Rasulullah menjawab, "Celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Nah, adik-adik yang sholih, ternyata perkataan yang buruk pun bisa menyebabkan pelakunya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk itu menahan lisan dari perkataan yang sia-sia adalah perkara yang harus kita lakukan. Adik-adik yang sholih, perkataan yang baik selain sebagai penyelamat kita dari siksa neraka, ternyata perkataan yang baik juga termasuk amalan sedekah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda beliau, "Al-kalimatut thayyibah shadaqah," yang artinya kata-kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang neraka. Lalu beliau memalingkan wajahnya, lalu memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan lagi tentang neraka. Lalu beliau kembali memalingkan wajahnya, lalu memohon perlindungan darinya. Kemudian beliau bersabda, "Takutlah kalian dengan neraka walau dengan bersedekah dengan setengah butir kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan, hendaklah dengan perkataan yang baik." Hadis riwayat Nasa'i. Nah, ucapan yang baik adalah semua perkataan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, dan bersikap ramah kepada orang lain, serta ucapan yang dapat menyenangkan hati orang lain. Nah, adik-adik yang sholih, ternyata sedekah tidak harus berupa harta. Allah menghitung perkataan yang baik juga sebagai sedekah. Subhanallah. Islam memang indah karena memberi kesempatan kepada siapapun untuk bisa bersedekah, tidak hanya orang-orang kaya saja. Nah, karenanya sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu berkata yang baik kepada siapapun. Semangat beramal sholih. Barakallahu fiikum.